Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du, khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah, para asatiz, mudah-mudahan semua kita masih dalam keadaan sehat walafiat, penuh dalam ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempatan yang singkat ini saya akan membahas mengenai satu persoalan yang mungkin akhir-akhir ini sering dibicarakan, yaitu terkait dengan teknologi metaverse. Tapi saya akan bicara lebih banyak dari sudut tasawufnya saja, karena kajian saya ini kajian tasawuf. Nanti sedikit-sedikit baru kita singgung tentang fikihnya. Apa itu metaverse, yang itu kaitannya, sudut pandangnya dari kacamata tasawuf. Tapi nanti sedikit-sedikit coba kita singgung juga bagaimana dari kacamata fikihnya. Para jamaah sekalian, kita ini sudah mengerti semua bahwa alam ini ada dua secara garis besar. Yang pertama ada alamus syahadah namanya. Yang kedua namanya alamul ghaib. Alamul ghaib itu alam yang tidak terlihat, namanya alamul ghaib. Misalnya alam arwah, alam jin, alam malaikat, alam kubur, alam akhirat. Nah, itu namanya alamul ghaib, alam yang tidak terlihat. Nah, yang terdiri dari alamul ghaib ini ya ruh, ya jin, ya malaikat, siapa lagi? Ya iblis, bahkan Allah juga sifatnya ghaib. Nah, mempercayai yang gaib ini menjadi satu dari sekian banyak tanda-tanda orang yang bertakwa. Allazina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang bertakwa itu cirinya adalah orang yang percaya bil ghaibi, dengan yang perkara gaib. Jadi kalau ada orang yang ngaku iman tapi nggak percaya sama alam kubur, nggak percaya sama alam akhirat, nggak percaya sama alam jin, nggak percaya sama alam arwah, masih kurang itu. Kenapa? Karena belum percaya. Allazina yu'minuna bil ghaib. Nah, yang kedua namanya alamus syahadah. Alamus syahadah ini alam nyata, alam yang kita tinggali sekarang, alam yang terlihat. Itu namanya alamus syahadah. Ya, dunia ini nih yang terlihat sama kita semua, itu namanya alamus syahadah. Jadi ada dua alam itu ya. Ada alam syahadah yang terlihat, ada alamul ghaib yang tidak terlihat. Nah, di antara alam syahadah dan alam ghaib ini ada tengah-tengah nih, namanya alamul mutasyabihat. Alam yang diserupai. Mau dibilang alam ghaib tapi dia masih ada di alam yang syahadah. Mau dibilang dia ini ada di alam syahadah tapi dia sudah ada di alam ghaib. Tubuhnya ada di bumi, tubuhnya ada di sini, ada zahir nih, tapi ruhnya sedang ada di mana-mana. Tubuhnya ada di sini, tapi ruhnya sedang menjelajah alam kemana-mana.
Itu namanya alamul mutasyabihat, dan ini pasti dialami oleh para nabi, para rasul, para aulia, bahkan beberapa orang-orang soleh atau orang-orang yang awam juga pernah bisa mengalami sebuah keadaan di mana jasadnya dia ada di bumi, tapi ruhnya sedang ada di mana-mana. Setidaknya ini dialami saat manusia sedang tidur. Manusia sedang tidur ini kan fisiknya ada di sini, tapi ruhnya sedang ada di mana? Ada di mana-mana. Nah, itu namanya alamul mutasyabihat. Nah, alamul mutasyabihat ini kalau dalam kacamata ilmu pengetahuan modern ini ada yang mengatakan disebut dengan metafisika. Yang pertama, dalam kajian ilmu modern, alamul mutasyabihat ini ada juga yang menyebut dengan metafisika. Meta itu sesuatu yang terlampaui, sesuatu yang melampaui. Itu namanya meta, atau sesuatu yang ada di baliknya, itu namanya meta. Fisika itu berarti fisik. Jadi metafisika itu adalah sesuatu yang ada di balik fisik atau sesuatu yang melampaui fisik. Itu namanya metafisika. Contoh. Kalau kita ini kan belum metafisika, kita masih unifisika gitu ya. Bapak sekarang ada di sini, kita semua ada di masjid. Kan nggak bisa di suatu waktu ini kita ada di masjid sekaligus kita ada di rumah. Kan nggak bisa. Sekarang kita ada di masjid nih. Apakah kita sekarang bisa sekaligus kita saat ini ada juga di rumah saat ini kita? Kan nggak bisa. Kenapa? Karena kita belum sampai kepada tahap metafisika. Metafisika di mana fisik kita ini terlampaui gitu. Fisik kita ini ada beberapa gitu. Jadi kita bisa ada di sini sekaligus kita bisa ada di sana juga. Sekaligus kita bisa ada di sana juga, segala macam. Nah, ini bisa terjadi kalau ulama, kalau wali namanya karomah. Misalnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Manqobahnya dikatakan beliau pernah menghadiri buka puasa di satu waktu di 7 tempat yang berbeda. Jadi beliau ada di sini, ada di sana, ada di sana, ada di sana. Itu namanya metafisika. Nah, pasti saja orang yang kita ini yang masih berpikir kepada unifisika pasti nggak akan susah ngebayanginnya. Bagaimana mungkin ada orang yang ada di sini tapi sekaligus dia ada di sana. Nah, itu istilahnya metafisika. Ada juga yang disebut dengan multiverse. Multi itu beraneka ragam. Verse itu artinya alam. Jadi aneka ragam alam. Dia mengalami berbagai macam alam yang berbeda-beda. Nanti dia ada di sini, tapi dia ada dibawa ke alam jin. Dia ada dibawa ke alam mana gitu ya, yang banyak cerita-cerita tentang ini gitu ya. Nah, itu dia mengalami multiverse. Nah, yang sekarang lagi ramai ini namanya metaverse. Metaverse itu, meta tadi kan sesuatu yang melampaui. Kalau dalam bahasa agama namanya mawaro al alam. Sesuatu yang ada di balik alam ini. Itu namanya metaverse. Jadi istilahnya sekarang gambarannya kita ini sekarang kan kalau lagi mau kumpul ya begini kumpul namanya nih. Tapi nanti ketika sudah masuk metaverse itu ya fisik kita semua ada di rumah. Terus kita janjian untuk ngaji gitu loh. Tapi fisiknya mah ada di rumah. Tapi kita ketemunya tuh di alam. Bukan pakai Zoom. Kalau Zoom itu masih 2 dimensi. Karena cuma bisa lihat dan bisa mendengar. Tapi kalau metaverse itu kitanya ada di tengah-tengah situ. Kita ada di situ gitu loh. Meskipun fisik kita ini ada di rumah. Tapi kita seakan-akan ya sedang kumpul begini gitu loh. Itu namanya metaverse. Nah, ini yang sedang ramai saat ini. Nah, ini yang kemudian kita akan mau membahas bagaimana ini dalam kacamata tasawufnya terkait dengan metaverse ini. Jadi misalkan ini ngomong fikih dulu.
Berarti Saudi sendiri sekarang sedang membuat haji metaverse. Jadi Bapak kalau mau haji nggak pergi ke sana-sana, di rumah saja. Terus nanti pakai alat tertentu sudah seperti Bapak lagi ada di mana-mana gitu. Itu makanya sekarang betul-betul sedang ada dinamika soal fikihnya itu bagaimana. Kalau saya terutama ya kita masih berpegang bahwa ibadah itu semuanya fisik. Ibadah mahdoh itu semuanya ibadah fisik. Ibadah fisik, sholat ibadah fisik, kemudian haji juga ibadah fisik, puasa juga ibadah fisik, zakat juga ibadah fisik. Jadi ibadah mahdoh itu yang 4 tadi itu semuanya ibadah fisik. Ibadah fisik. Kalau bukan ibadah fisik, ya nggak apa-apa. Misalnya kita mau ngaji kemudian ngajinya nggak di masjid, tapi di metaverse, boleh nggak? Ya boleh aja, itu mah bukan ibadah mahdoh. Kalau nggak boleh nge-zoom berarti nggak boleh juga itu gitu ya. Nah itu kenapa? Karena tidak terkait. Tapi kalau ada orang sholatnya di metaverse itu, di alam metaverse itu, tapi fisiknya sendiri dia nggak sholat gitu. Tapi yang sholat itu ada di sana gitu. Nah itu yang kemudian menjadi masalah yang tidak bisa. Tapi kita akan fokus dulu ke tinjauan tasawufnya ini ya. Nah, bagaimana metaverse ini dalam kajian tasawuf ini? Kalau dalam kajian tasawuf, metaverse ini sesungguhnya bukan sesuatu yang asing gitu. Kenapa bukan sesuatu yang asing? Karena manusia dimungkinkan untuk bisa berada dalam satu tempat yang berbeda. Yang tadi saya gambarkan, fisik kita ada di sini, tapi kemudian ruh kita bertemu dengan ruhnya orang-orang yang terkonek nih, sehingga kita ini ketemu di satu tempat, tapi bukan jasad kita, ruh kita yang kemudian ketemu ini. Ini cerita kayak begini di para aulia ini banyak gitu. Jadi di zaman-zaman dahulu itu belum ada internet, belum ada telepon, belum ada apa. Bagaimana komunikasi antar wali, antar kiai, antar ulama satu dengan yang lain. Yang satu ada di Jakarta, yang satu ada di Tangerang, yang satu ada di Surabaya. Komunikasinya kayak apa dulu? Padahal kebutuhan komunikasi itu kebutuhan yang sangat primer. Dari zaman dulu komunikasi itu zaman yang primer. Maka kemudian mereka punya kemampuan untuk melakukan metaverse tadi itu. Di mana dia ada di sini, tapi kemudian dia mampu berkomunikasi, berada di satu tempat dengan para aulia lainnya, yang dia ada di mana-mana aslinya itu. Nah kalau dalam gambar ini kan teknologi kan ini. Kalau dalam metaverse teknologi, nggak bisa orang ini melakukan metaverse itu kalau dia tidak ada wasilahnya, tidak ada perantaranya. Perantaranya itu apa? Ya tentu saja ada handphonenya, lalu kemudian ada kacamata khususnya itu tadi tuh. Lalu kemudian ada jaringannya, ada aplikasinya. Nah kalau tidak ada wasilah-wasilah ini, dia nggak punya handphone, atau dia punya handphone tapi dia nggak punya kacamata metaverse-nya, ya nggak mungkin dia bisa terkonek dengan alam metaverse. Nah dulu kan teknologi ini belum ada, tapi para aulia dahulu itu mampu dia melakukan itu, bisa dia melakukan seperti itu. Kenapa kok bisa? Kenapa kok manusia saat itu, para aulia itu mampu dia? Yang sering kita dengar ini kan begini, apa istilahnya, telepati gitu kan? Telepati, benar telepati ya. Jadi ada orang di mana, lalu kemudian kita diam begini, lalu kita bilang, Anda kesini sekarang. Terus ya udah, dia connect tuh di sana, langsung dia datang itu. Karena dulu belum ada telepon, belum ada pager, belum ada segala macam, belum ada handphone. Komunikasinya lewat sana itu. Dulu saya dapat kayak gini nih, dulu pernah dapat ilmu telepati ini ketika saya dari Tebu Ireng, lalu kemudian saya main ke UIN, dulu masih IAIN Sunan Ampel di Surabaya. Ada kawan di sana, lalu kemudian temen ini tiba-tiba diam dia, terus dia bilang, ente datang cepat kemari, awas kalau nggak kemari, begitu. Terus tiba-tiba datang itu orang itu.
Padahal belum ada, belum nggak pakai apa-apa dulu itu, tidak pakai telepon, nggak pakai apa. Lalu kemudian bagaimana caranya nih? Oh ternyata seperti ini gitu. Dulu belum ada teknologi video call. Gimana kita ini ngomong bisa berhadapan gitu, bisa ngomong gitu ya, bisa video call. Dulu teknologi video call juga dilakukan sama para aulia, para ulama dulu itu. Ya caranya itu ya mungkin yang orang tuh melihatnya mak lampir aja, padahal bukan mak lampir doang, mak lampir aja bisa apalagi aulia gitu. Ngambil di baskom lalu kemudian dibacain ayat fakasabna anka gitu falio fakasabna anka gitu fabasoru kal yauma hadid. Nah itu dibacain itu sambil dilihat gitu kan baskomnya itu, lalu kemudian terkonek itu nanti di sana itu, lalu ngobrol, assalamualaikum, salam, terkonek dia. Nah sekarang ini kan kayak gitu-gitu nggak bakalan kita diajarin itu. Kenapa? Karena udah ada teknologi. Kalau dulu mah mau pakai tadi tuh baskom itu puasanya harus lama, kalau mau telepati puasanya juga harus lama, zikirnya juga harus banyak. Kalau sekarang nggak usah pakai puasa Anda itu, udah ada internet aja, ada pulsa aja dah, beres sudah itu mah. Nggak usah pakai bacaan apa-apaan gitu. Kalau mau ngomong sekarang sama orang, tinggal angkat telepon. Nggak usah pakai wirid, nggak usah pakai sholat, nggak usah pakai zikir, pakai pulsa aja. Kalau dulu puasa, kalau sekarang pakai pulsa aja sekarang gitu. Sama seperti video call itu. Jadi sudah ada teknologi. Karena sudah ada teknologi ini, maka ilmu-ilmu yang dulunya itu ada, hilang semua. Karena mau ngapain lagi orang mau nelpon kepada orang lain pakai telepati segala, capek-capekin aja. Puasanya lama, terus mau ngapain sekarang video call sama orang harus pakai puasa sekarang, mendingan udah pakai handphone semua udah ada video callnya kok gitu. Akhirnya ilmu ini hilang gitu loh. Nah sama seperti metaverse itu, ilmu ini kemudian hampir hilang nih, apalagi nanti metaverse ini benar terjadi, hilang ini. Kemampuan orang untuk bisa berkumpul di satu tempat, padahal orangnya ada di mana-mana. Ini bakalan hilang ini, sekarang aja mungkin udah hilang gitu ya. Apalagi nanti ketika sudah ada teknologi ini. Nah, dijelaskan di dalam kacamata tasawuf, kenapa kok orang mampu? Kok bisa orang tuh melampaui satu alam ke alam yang lain? Di mana dia ada di satu tempat, tapi dia bisa berkumpul di tempat yang lain dengan orang-orang yang punya koneksitas yang sama gitu loh. Nah, ini dalam teori tasawufnya yang pertama. Ini dengan dengan rahasia hadis Nabi mutu qabla antamutu. Pertama nih. Ini melalui sirnya hadis Nabi mutu qabla antamutu. Matilah kalian sebelum kalian mati. Ini hadis nih. Mutu, matilah kalian semua qabla antamutu, sebelum kalian mati. Apa maksudnya? Mutu yang pertama, mati yang pertama, ini namanya mati hakiki. Mati hakiki, mati yang tidak sebenarnya. Yang mati bukan fisiknya, tapi yang mati adalah pertama, dia mati dari makhluk. Mautu anil khalqi, dia mati dari makhluk. Maksudnya mati dari makhluk itu orang ini sudah tidak punya keterikatan dan keterikatan dan ketergantungan dengan makhluk yang lain. Udah mati dia. Keterikatan dan ketergantungan itu begini. Gua mah udah masih punya bos dia kok. Jadi ngandelin dia aja. Seakan-akan rezeki itu semuanya dari dia. Dari bos kita ini. Kalau ada apa-apa, gue masih ada warisan ini, masih ada uang ini, masih ada ini. Jadi ketergantungan gitu, ketergantungan sama makhluk. Kalau apa-apa, kalau nggak sama orang ini nggak enak rasanya. Nggak enak karena kalau ada apa-apa saya ngandelin dia mulu nih. Nah itu namanya orang yang menggantungkan dirinya kepada makhluk. Nah ini yang dimatiin dulu yang pertama nih. Dalam kalimat mutu yang pertama ini, mati hakiki. Matilah kamu dari ketergantungan dengan makhluk. Dengan ketergantungan dengan makhluk ini termasuk dengan sabab. Dengan sabab. Kan saya pernah jelaskan mungkin di pertemuan yang sebelumnya. Manusia ini harus dimatikan, harus dihilangkan ketergantungannya dengan sabab. Sebab itu apa misalnya? Kalau kita sekarang lagi kerja,
kerja ini kan sebab untuk mendapatkan rezeki, untuk mendapatkan uang. Karena kita berdagang, maka itu menjadi sebab kita mendapatkan uang. Nah, manusia tidak boleh bergantung kepada sebab ini nih. Pokoknya saya kalau dapat uang itu ya harus kerja. Kalau nggak kerja nggak dapat uang. Itu namanya bergantung kepada kerja, bergantung kepada sabab. Kalau lagi sakit minum obat. Jangan bergantung kepada sabab obatnya ini. Obat itu mah cuma sabab doang. Tapi jangan bergantung kepada sababnya. Oh, kalau Anda minum obat ini pasti sembuh nih. Itu berarti tergantung kita ini kepada sabab. Nah, manusia tidak boleh bergantung kepada sabab. Kenapa? Karena Allah tidak menurunkannya harus dengan sabab. Ada Allah yang musabbibal asbab. Yang kemarin mungkin pernah saya contohkan di sini. Ketika Ka'bah ini mau dihancurkan, itu kan yang hancur itu pasukan apa itu? Gajah, ya kan? Pasukan gajah dengan segala macam pasukannya itu. Allah nurunin apa itu? Untuk ngelawan gajah-gajah ini yang Allah turunin apa itu? Burung. Namanya burung apa? Burungnya itu kecil apa gede? Kecil burungnya, yang setiap burung itu membawa 3 kerikil. 1 di paruhnya, 2 di tangannya, di kaki dan 2 kakinya ini. Kecil. Kalau pakai sabab, masa burung yang sekecil itu sama batu yang kecil itu bisa ngancurin gajah. Gajah kalau dilemparin sama kerikil sakit apa geli? Sakit apa geli? Kalau kemudian orang, kok ngelawan gajah pasukan yang segini banyaknya, kok cuma diturunin burung. Itu nggak boleh bersabab dengan itu. Sama seperti Siti Maryam misalnya. Siti Maryam ketika habis melahirkan Isa, lalu kemudian dia bersandar di pohon korma, kelaparan dia. Lalu kata Jibril, turun ayat, wa huzzi ilaiki bijiz'in nahlati tusakit alaiki rutoban janiyah. Wahai Maryam, goyangkanlah pohon korma itu, nanti akan runtuh korma-kormanya. Kalau pakai sabab, masa iya itu korma itu bisa jatuh kalau diorak-orak, kalau bahasa Betawi itu diorak-orak gitu ya. Kan pernah ngeliat pohon korma kan ya? Kalau lagi haji umroh kan pernah lihat pohon korma. Itu kan pohon korma kalau Anda orak-orak itu gak bakalan jatuh itu kormanya itu. Kita aja yang laki-laki ini yang sehat itu, coba Anda orak-orak itu. Ngerti kan orak-orak ya? Iya, di orak-orak itu kan nggak bakalan jatuh itu pohon korma itu, buah korma. Tapi kata Allah, goyangkanlah ujung pohon korma itu, nanti akan turun. Kalau pakai sabab, maka yang akan terjadi adalah apa? Ya mana mungkin bisa turun. Tapi Allah itu cuma merintahin, goyangin. Anda jangan berpegang kepada sabab. Gitu ya. Gaji kita cuma 4 juta. Lalu kita bilang, apa mungkin saya bisa beli rumah, beli mobil, anak di sekolah ini tempat yang tinggi-tinggi, gaji saya cuma 4 juta. Kalau kita bergantung kepada sabab, pasti putus asa itu. Dan pasti akan pusing. Maka lepas itu. Gaji kita memang 4 juta. Tapi apakah mungkin Allah membuatkan kita jadi rumah? Apakah mungkin Allah ini membuatkan kita membuat kita punya mobil? Apakah mungkin Allah ini menyekolahkan anak kita yang tinggi? Apakah mungkin? Kan mungkin banget. Tapi jangan ngelihat di sababnya. Yang gaji kita itu cuma 4 juta. Nah, dalam hadis tadi ini, matikanlah secara hakiki itu yang pertama tadi, matikan dari makhluk. Yang kedua, matikan dari hawa nafsu. Hawa nafsu, kecuali hawa nafsu yang diperintahkan oleh Allah. Apa misalnya? Malam-malam subuh ini hawa nafsu kita pengennya sholat apa pengennya tidur? Tidur, itu hawa nafsu. Matikan hawa nafsu itu tadi tuh. Karena tidak diperintahkan sama Allah itu untuk tidur. Diperintahkannya suruh bangun sholat. Nah, orang kalau belum mematikan ini, maka dia belum mati hakiki. Nah, yang pertama tadi, matikanlah hakikimu itu sebelum kamu mati beneran. Jadi kita ini sudah mati nih. Yang mati ini bukan jasad kita nih. Kita ini udah gak punya hawa nafsu yang bertentangan dengan agama, udah gak ada.
Kita juga sudah mati nih ketergantungan dengan manusia. Udah enggak bergantung kita sama manusia itu. Mau dia orang kaya apapun, kita biasa saja sama dia. Meskipun dia orang miskin kayak apapun, tetap aja biasa sama dia. Kalau kita masih bergantung kan, teman kita orang kaya ditempel terus kan. Tempel terus orang kaya mah. Pejabat tempel terus. Kenapa? Karena kita menganggap dia bisa menghasilkan uang. Nah itu berarti masih bergantung pada sabab. Nah, orang yang mampu melakukan metaverse ini adalah orang yang sudah mampu mati secara hakiki sebelum dia mati beneran. Baru dia itu bisa mengakses alam-alam yang bukan alam dunia saja. Dia bisa mengakses alam-alam selain alam dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, singkatnya ini ya. Yang kedua adalah apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali, bahwa manusia itu punya dua pintu di dalam dirinya. Namanya babuz zohir, pintu yang zohir. Yang kedua namanya babul batin, pintu batin. Nah, fa innama aglaqo babul khawas fayaftahu lahu babul batin. Kalau manusia lagi tidur, maka pintu khawasnya, pintu panca inderanya akan tertutup. Kemudian terbukalah pintu batinnya. Wa yaksifu lahul ghaib min alamil malakut minal lauhil mahfuz fayakunu mislad daw. Maka akan tersingkaplah sama dia sesuatu yang gaib dari alam malakut sampai kepada lauhil mahfuz. Contoh, Anda bisa nggak ngelihat orang tua Anda yang sudah meninggal dalam keadaan melek begini nih? Umumnya susah apa bisa? Susah kan? Tapi mungkin banget nggak kita melihat orang tua kita yang sudah meninggal dalam keadaan mimpi kita? Itu kan bisa banget. Umumnya orang bisa melihat orang tua kita yang sudah meninggal dalam keadaan tidur. Tapi dalam keadaan melek, kenapa kok dalam keadaan tidur kita bisa melihat, tapi kemudian dalam keadaan melek kita nggak bisa melihat? Karena ketika lagi tidur, babu zohir kita, pintu zohir kita yang itu adalah pintu khawas, pintu panca indera, ketutup semua itu. Orang tidur kan matanya kan mesti merem, kemudian kupingnya ketutup, terus hidungnya apa segala macam ini kan sudah tertutup semua nih. Artinya kita tidur itu nggak bisa mendengar sesuatu, tidak bisa mencium sesuatu, tidak bisa melihat sesuatu, tidak bisa merasa sesuatu. Kan umumnya orang tidur begitu. Nah, karena panca inderanya dia sedang turun, sedang tertutup, maka pintu batinnya kebuka. Nah, ketika pintu batin ini kebuka, maka tersingkaplah alam-alam malakut tadi tuh. Alam-alam apapun sampai kepada alam alam lauhil mahfud. Maka orang bisa ngelihat arwah-arwah, bisa ngelihat sesuatu yang ada di alam manapun ya kalau lagi keadaan tidur. Bahkan umumnya kita ini bisa ngelihat baginda Nabi ini ya kalau dalam keadaan tidur. Kata ulama, tidak mungkin orang, ya bukan tidak mungkin lah, sangat susah manusia bisa melihat baginda Nabi dalam keadaan yaqozoh, dalam keadaan sadar, kalau dia belum terbiasa melihat baginda Nabi dalam keadaan tidur. Jadi orang itu bisa melihat baginda Nabi itu ya dalam keadaan tidur ini, dalam keadaan mimpi. Sulit orang bisa ketemu sama baginda Nabi kalau dalam keadaan bangun begini. Kenapa? Karena kalau dalam keadaan bangun tadi itu, kalau dalam keadaan sekarang kita ini, panca indera kita ini terlalu aktif. Karena terlalu aktif ini, maka babul batinnya ini nggak bisa, sulit untuk terbuka, itu sulit. Makanya orang kalau lagi sholat, kalau lagi zikir, itu diusahakan merem matanya. Kenapa merem matanya? Nanti kalau matanya ini melek, maka nanti babul batinnya susah untuk kebuka. Kenapa? Lagi sholat, melek. Lalu kemudian ngelihat sesuatu kan kemana-mana melayangnya. Apalagi di depannya orang pakai kaos tulisannya di belakangnya apalah gitu ya. Kan langsung mengada-ngada kemana-mana. Lalu kemudian melek, lalu kemudian ngelihat, oh di depannya pakai sarungnya gajah duduk gitu ya. Misalkan langsung melayang kemana-mana.
terus nyeplak, segala macam itu. Akhirnya kemana-mana gitu loh. Maka kemudian di dalam ilmu tasawuf itu, Anda kalau lagi sholat, kalau lagi zikir, kalau pengen menemukan kehusyuan yang baik itu, maka babul khawasnya itu ditutup itu. Ditutup, di matanya dipejamkan. Ya nggak usah juga mati lampu. Kalau di beberapa tempat kan matiin lampu. Mau matiin lampu. Matiin lampu itu bukan buat apa-apa. Biar nggak terlihat apa-apa. Biar nggak terlihat apa-apa. Nanti kalau Anda lagi zikir, kemudian Anda melek, kan bisa kemana-mana pikirannya itu. Makanya kemudian ditutup. Biar apa tadi sekali lagi? Biar babul batinnya ini naik dia, kebuka. Tapi kalau panca indera kita ini terus aktif saja, susah itu untuk membuka babul batin. Karena babul batin ini susah, tidak bisa terbuka, maka tidak bisa tersingkap alam-alam lain selain alam musyahadah, alam yang kita lihat ini. Nah, kata Imam Al-Ghazali dalam teori yang kedua tadi ini, innal qalba mislal mir'ah walau hal mahfud mislul mir'ah aidon. Hati manusia seperti cermin. Lauhil mahfud juga seperti cermin. Lauhil mahfud ini adalah suratu kulli maujud, gambaran semua yang ada, itu namanya lauhil mahfud. Lauhil mahfud itu tempat yang telah terjadi, yang akan terjadi, yang sedang terjadi, semuanya tergambar di lauhil mahfud. Nah, kata Imam Al-Ghazali, hati manusia seperti cermin, lauhil mahfud juga seperti cermin. Kalau kamu hadapkan satu cermin dengan cermin yang lain, maka akan terurailah gambaran di salah satu dari keduanya untuk keduanya yang lain, untuk yang lainnya. Nih ya, ini cermin dihadapkan. Maka yang ada di dalam cermin ini akan terpantul kepada cermin yang ini, gitu kan? Saling memantulkan. Nah, hati manusia begitu. Ini hati manusia, ini lauhil mahfud. Karena dia berhadapan kayak begini, maka semua yang ada di lauhil mahfud akan mantul kepada hati dia. Sehingga orang yang berhasil seperti ini, orang yang tahu segala macam orang yang tidak tahu. Jadi dia tahu apapun yang orang kebanyakan tidak tahu. Dia bisa melihat sesuatu yang orang kebanyakan tidak melihat. Kenapa? Karena semua informasinya terserap sama dia di sini. Semua informasinya ini terserap sama dia. Terserap. Seperti Anda sekarang bawa handphone, lalu kemudian di hadapan Anda ini Anda buka Google. Anda berhadapan dengan Google sama orang yang tidak berhadapan dengan Google, itu kira-kira pengetahuannya lebih luas mana itu? Lebih luas orang yang berhadapan sama Google. Misalnya Bapak pegang handphone di situ, berhadapan dengan Google, akan memantulkan apa yang ada di Google, memantul ke Bapak. Saya di sini nggak megang Google. Maka ketika ada pertanyaan misalnya, fakasafna anka gito'aka fabasarukal yauma hadid, itu ayat berapa, surah apa? Kalau Bapak punya Google, langsung dipegang kan, langsung keluar. Oh, ini ayat ini, surah ini. Saya yang nggak megang Google, kelimpungan ini, nyari Quran dulu. Yang mana saya? Jadi mana tuh terserapnya itu? Kan lebih cepat itu gitu, lebih cepat itu. Bapak dari sini pengen jalan misalnya ke Tangerang, berhadapan dengan Google. Sama saya yang mau ke Tangerang nggak berhadapan sama Google. Mana informasi yang lebih cepat? Dari sini ke Tangerang berapa menit? Yang mana tempat macetnya? Yang mana macetnya itu di daerah mana saja? Itu kalau berhadapan dengan Google, Anda kan tinggal buka map aja kan? Tinggal buka map, tulis Tangerang, maka akan terlihat di situ yang mana yang macet. Berapa menit Anda dari sini ke sana. Saya yang tidak berhadapan dengan Google, maka tidak tahu saya dari sini ke Tangerang itu berapa menit, di mana aja macetnya nggak tahu saya. Nah itu aja kita baru berhadapan dengan Syekh Google itu. Baru berhadapan dengan Syekh Google. Bagaimana orang yang tadi hatinya itu, orang itu yang berhadapan hatinya itu dengan lauhil mahfud, sehingga dia bisa mengakses apapun saja.
Itulah kenapa para nabi bisa mengakses alam akhirat. Alam akhirat ada ini. Itulah kemudian para aulia bisa mengakses alam arwah. Di alam arwah ini ada ini. Kenapa? Karena tadi hatinya itu berhadapan dengan lauhil mahfud. Tapi hati yang kayak apa di sini? Iza kana farigon min sahawati dunya. Orang yang hatinya kosong dari sahwat dunia. Tapi fa in kana masgulan biha. Kalau hatinya disibukkan terus dengan urusan-urusan dunia, hatinya repot terus, hatinya galau terus dengan urusan dunia, karena alamul malakut mahjuban anhu, maka alam malakut akan terhijab dari dia. Nah, setidaknya dua teori ini, rahasia mutu qabla anta mutu, dan yang kedua adalah bagaimana kemudian membersihkan hati sehingga hati kita itu menjadi pantulan daripada lauhil mahfud. Inilah yang kemudian menghasilkan orang-orang terdahulu, para aulia terdahulu mampu melakukan metaverse. Dia ada di sini, tapi kemudian dia bisa interaksi dengan siapapun saja yang ada dimanapun. Itu jelas bukan alam maya, bukan dunia maya, tapi alam nyata, di alam yang nyata. Meskipun fisiknya ada di tempat yang lain. Nah, itu gambarannya tentang metaverse yang pasti ini sangat singkat sekali, waktu kita sangat terbatas. Jadi setidaknya mudah-mudahan ada gambaran bagaimana kemudian di alam metaverse ini kemudian ternyata ada bagaimana ulama-ulama dahulu, gimana para aulia-aulia dahulu itu mampu melakukan itu. Kalau sekarang dan nanti kalau ini terjadi, nggak usah Anda bersihin hati, nggak usah Anda pakai puasa, nggak usah Anda pakai segala macam itu. Cukup Anda beli alat saja, terus kemudian Anda pasang, Anda sudah bisa melakukan itu semua. Gitu. Nah itu teknologi namanya. Gitu ya. Baik, silakan. Ada yang mau didiskusin nggak? 1, 2 atau ya, biar nanti tidak terlalu lama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini berkaitan dengan metaverse tadi. Ada Pakai mic biar kedengeran yang lain. Beberapa orang yang punya kelebihan seperti indra keenam. Jadi saya kebetulan juga punya ponakan yang sepertinya dia punya kemampuan indra keenam yang ibaratnya orang biasa tidak akan mampu seperti itu. Jadi apakah ini mungkin kalau kedepankan mesti ini anak ini atau orang ini akan jadi peramal karena ibaratnya mampu melihat sesuatu yang semua orang lain tidak. Kalau hal seperti itu artinya tidak kita seperti yang tadi kata para nabi dan sebagainya bisa melihat kalau kondisi komunikasi jarak jauh. Kalau seperti ini orang-orang seperti ini bagaimana? Ya, baik. Ada satu lagi, biar sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bapak sampaikan bahwa alamnya ada dua, alam gaib sama alam Syahadah. di mana alam gaib itu jelas teorinya manusia tidak bisa melihat. Jin setan itu termasuk Gaib. Dan mungkin juga terkait dengan pasti tadi. Jadi pertanyaannya apakah manusia itu bisa melihat jin setan? Kalau itu bisa melihat, beberapa orang mengatakan ada yang bisa melihat ini, berarti beberapa barang gaib lagi. Jadi apakah memang secara prinsip orang tidak bisa melihat jin setan? Terus ya termasuk apakah orang-orang yang punya kelebihan segala macam itu apakah benar atau bohong? Termasuk mungkin sihir segala macam. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi ini yang pertama terkait orang yang punya kemampuan visi ke depan. Kalau bahasa kasarnya meramal lah gitu ya. Ini turunannya banyak, Pak. Banyak variabelnya. Variabelnya banyak ini yang pertama. Orang ini
mengetahui ini dari mana? Apakah dia dari lahir tiba-tiba sudah dikasih gift, dikasih sesuatu oleh Allah yang dia itu bisa melihat sesuatu yang akan datang? Ada orang yang seperti ini, namanya orang yang diberikan laduni, gitu ya. Kalau orang kita menyebutnya indigo, tapi indigo ini sudah terlalu apa namanya kesannya. Tapi itu laduni, orang yang memang dikasih gift, dikasih hadiah oleh Allah, sehingga orang ini mampu untuk melihat sesuatu yang akan datang, gitu ya. Dan ini terjadi di beberapa, meskipun lambat laun, seiring waktu orang ini dewasa, maka kemampuan dia akan berkurang. Kalau ini hasil dari gift, kenapa? Karena dia sudah banyak berinteraksi dengan hal-hal yang lain, gitu loh. Istilahnya sudah tercemar. Jadi kemampuannya sudah menurun. Ini rata-rata seperti itu. Jadi orang yang kecil begitu, jadi 6 tahun 7 tahun mengalami seperti itu, sudah biarin aja, nanti diawasin aja. Nanti dia lama-lama itu sudah menurun tuh kemampuannya itu. Itu ada. Yang kedua, orang yang meramal itu dengan dengan ilmu-ilmu yang bukan syariah, bukan syar'i. Apa itu misalnya? Ya ramalan yang nggak ada konteksnya dalam agama lah. Misalnya yang tidak dikaitkan dengan kaidah falakiyah misalnya. Nah itu jelas terlarang gitu. Nah ada ramalan-ramalan yang berkaitan dengan kaidah falakiyah. Nah itu diperbolehkan. Kenapa? Karena kita bukan untuk menyatakan itu akan terjadi, tapi kita sedang menemukan pola yang diberikan oleh Allah dalam alamnya. Misalnya kalau ada mendung dan geledek, tandanya mau apa? Hujan. Tapi kan kita nggak disebut meramal. Oh ngeramal ente gitu kan. Kenapa? Karena udah ada tanda gitu loh. Biasanya kalau mau hujan itu biasanya didahuluin sama geledek sama mendung gitu kan. Tapi ketika kita ngomong nanti mau hujan nih, itu bukan sesuatu yang dosa itu. Itu kan meramal dalam arti apa? Kenapa? Karena ada polanya gitu loh. Ada polanya. Nah itu diperbolehkan gitu loh. Jadi gimana terkait dengan tadi ramalan itu ya? Ini variabelnya banyak gitu loh. Variabelnya banyak. Yang intinya adalah orang itu tidak boleh memastikan apa yang akan terjadi sama dia. Kenapa? Karena itu adalah semua masih sirnya. Tapi dia punya istilahnya analisa, punya potensi. Anda jangan kesana ya sekarang. Ini kemungkinannya bisa begini-gini. Ada potensinya untuk ini gitu ya. Misalnya kalau lagi bulan purnama itu disuruh nyari ikan apa jangan nyari ikan? Jangan nyari ikan. Tapi kan bukan ngeramal itu. Kenapa? Karena pola tadi itu. Biasanya kalau lagi purnama ikan nggak bakalan ada gitu loh. Bukan ngeramal itu pola yang ada. Ikut sunnatullah. Tapi kalau ngeramal yang sifatnya, wah saya ngeliatnya dari wajah Anda seperti ini, wah Anda akan begini gini dan itu nggak ada kaidahnya, itu tidak benar, gitu Pak ya maksudnya. Terus yang kedua, apakah manusia bisa melihat alam gaib, jin, malaikat dan sebagainya? Pada hakikatnya nggak bisa. Kenapa? Karena alam kita beda dengan alam dia, maka mereka disebut dengan alamul gaib. Nggak mampu kita itu ngelihat umumnya, dan umumnya kita tidak melihat itu adalah rahmatnya Allah. Coba kalau mata kita semua di-loss sama Allah, ini yang ada di sini sekarang jinnya ada yang ngaji nggak nih? Bisa nggak hidup kita itu? Terus kuping kita ini kalau lewat kuburan kedengeran semua. Coba gimana yang samping kuburan itu rumahnya? Kan itu rahmat itu. Mata kita dibatasi, kuping kita dibatasi, itu rahmat itu. Sehingga kita gak bisa ngelihat mereka. Meskipun mereka bisa melihat kita, kan di Quran juga begitu. Mereka bisa melihat kita yang gak bisa melihat dia. Umumnya manusia begitu. Umumnya. Tapi ada orang-orang yang diberikan sesuatu oleh Allah. Yang dilampaui tadi itu kemampuannya itu. Bukan cuma lima indera saja. Tapi dia dikasih indera yang lain sama Allah. Sehingga dia bisa menembus tadi itu. Bisa menembus, dia bisa melihat jin, dia bisa melihat malaikat, dia bisa melihat apa saja yang sekiranya gaib itu. Tapi orang yang kayak begini kan jangan dipikir enak coba. Coba nanti dia kemana? Oh, saya kan sering ketemu sama orang-orang kayak gini. Oh janganlah, itu ada orang nunggu tuh di sana. Coba begitu.
masuk rumah, jangan nanti ke sana kita aja ke hotel, lalu jangan tuh ada yang nungguin di situ, coba bagaimana? Nah itu kan, makanya kemudian salah satu rahmatnya Allah adalah kita itu ditutup sama Allah untuk tidak bisa melihat alam gaib itu. Meskipun beberapa orang ada yang dikasih, tapi tidak umumnya orang. Tapi ada orang yang dikasihnya itu maksa. Dengan cara apa? Dia melakukan tirakat, melakukan sesuatu nih. Buat apa Anda tirakat ini? Biar saya bisa melihat jin. Memang gak bisa, tapi dipaksa nih. Dia mengamalkan sesuatu nih agar dia bisa melihat jin. Bisa ada memang amaliyahnya. Kenapa? Karena dia minta biar bisa melihat jin gitu. Nah tapi pada prinsipnya tadi manusia gak bisa melihat yang gaib itu. Dia bukan pakai akal, tapi dia harus pakai hati. Percaya sama malaikat, percaya. Jangan pakai akal, gak ketemu. Ini di kanan kiri ini ada siapa nih? Raqib dan Atid. Jangan pakai akal, gak bakalan ketemu, kita nyari-nyari ini pakai mata ini. Gak pakai ketemu. Yakinin saja ada Raqib dan Atid. Kira-kira yang sibuk Raqib apa Atid yang sibuk ini kira-kira gitu kan. Ya alhamdulillah Raqib lah. Nggak tahu nanti siang yang sibuk Atid apa Raqib nggak tahu nih. Tapi mudah-mudahan yang sibuk sehari ini Raqib aja yang sibuk. Atid nganggur lah mudah-mudahan, amin. Gitu ya Pak. Terus yang terakhir satu lagi apa tadi? Udah ya? Sama tadi ya? Baik. Makasih Bapak, Ibu, para jamaah sekalian. Mudah-mudahan ini bisa dipahami bersama oleh kita. Ada ilmu yang bisa kita bawa menjadi ilmu yang manfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim waghfir lana ya rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa antal kullu wa kullul kulli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashiyan wa nuran syatiyan wa rizqan wasi'an wal ghina 'anil nas wa shifaa min kulli dawan nas wa adawa najata minan nar wa ridhaka ya ghaffar wa nazra ila wajhikal karim fi jannatin naim. Allahumma ja'alna waj'al awladana wa talamizana min ahlil ilmi wa min ahlil khair wa la tajawwa min ahli syarri wa min jahal bihaqqi rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.